Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Shalom. Perkenalkan, nama saya Cantika Delita dengan NIM 24044111729. Di sini saya akan membahas tentang sistem basis data dengan materi Entity Relationship Diagram atau yang biasa kita sebut IRD. Yang pertama, kita membahas tentang apa sih itu IRD. IRD adalah alat bantu visual yang digunakan untuk menggambarkan struktur data dalam sebuah sistem informasi. IRD menampilkan entitas-entitas yang ada di dalam sistem serta hubungan yang terjadi antar entitas tersebut. Dengan menggunakan IRD, proses perancangan basis data menjadi lebih mudah dan terarah, karena diagram ini memberikan gambaran secara menyeluruh tentang bagaimana data diatur dan saling terkait. Yang kedua, membahas tentang IRD ini memiliki komponen-komponen utama. Nah, IRD memiliki 4 komponen utama, yaitu entitas, atribut, relasi, dan kardinalitas. Yang pertama itu adalah entitas. Nah, entitas ini sendiri adalah objek atau hal nyata yang dapat dibedakan dan memiliki keberadaan dalam konteks sistem informasi yang sedang dirancang. Entitas bisa berupa orang, benda, tempat, kejadian, atau konsep yang datanya perlu disimpan. Nah, entitas ini disimbolkan dengan bentuk persegi panjang. Yang kedua ada komponen atribut. Atribut adalah informasi rinci atau sistem yang melekat pada entitas dan digunakan untuk mendeskripsikan entitas tersebut. Nah, atribut ini memiliki jenis atribut yaitu primary key, atribut sederhana, dan kompleks. Yang ketiga ada atribut derivatif. Nah, atribut ini disimbolkan dengan elips atau yang biasa kita kenal sebagai oval. Yang ketiga ada relasi. Relasi menggambarkan hubungan atau asosiasi antara dua entitas atau lebih dalam sistem. Nah, relasi ini disimbolkan dengan bentuk seperti belah ketupat atau diamond. Yang keempat, komponen utama dalam IRD yang keempat ini adalah kardinalitas. Nah, kardinalitas ini memiliki arti bahwa dia menjelaskan seberapa banyak entitas satu dapat berhubungan dengan entitas lain. Dan ada beberapa tipe dalam kardinalitas, yaitu one-to-one, yang berarti entitas satu entitas berhubungan dengan satu entitas yang lain. Yang kedua adalah one-to-many, yang artinya satu entitas berhubungan dengan banyak entitas lainnya. Yang ketiga ada many-to-many, yaitu banyaknya entitas berhubungan dengan banyaknya entitas yang lain. Nah, kardinalitas ini disimbolkan dengan garis. Dan biasanya kardinalitas ini juga disebut sebagai hubungan. Selanjutnya kita membahas tentang langkah-langkah dalam merancang IRD. Yang pertama, sebelum kita membuat IRD, kita menganalisis dulu kebutuhan sistemnya itu apa, seperti apa. Lalu yang kedua, kita menentukan entitasnya, seperti yang tadi kita jelaskan di awal. Yang ketiga, kita menentukan atribut dalam setiap entitas. Dan jangan melupakan seperti primary key dan atribut lain-lainnya di dalam tipe tersebut. Yang keempat ada kita menentukan hubungan antar entitas tersebut. Apakah itu one to many, apakah itu one to one, ataukah itu many to many. Dan yang keenam adalah
kita menggambar IRD menggunakan simbol standar yang telah kita jelaskan tadi. Ada gambar diamond atau belah ketupat, ada gambar elips, ada gambar persegi panjang, dan ada gambar garis. Nah, gambar ini adalah contoh kasus di IRD makanan online. Di sini ini adalah entitas. Yang bentuk persegi panjang ini adalah entitas. Namanya entitas penjual. Nah, entitas penjual ini memiliki 5 atribut, yaitu nomor telepon. Ini ada dua lingkarannya. Ini menandakan bahwa nomor telepon itu bisa saja lebih dari satu. Nah, yang kedua ada email. Yang ketiga ada nama penjual. Yang keempat ada atribut ID penjual. Nah, garis bawah ini menunjukkan bahwa dia ini adalah primary key, yang artinya ID penjual ini tidak bisa dimiliki oleh atribut-atribut lainnya, atau hanya dia yang memiliki ID tersebut ini. Yang kelima ada alamat. Nah, entitas penjual memiliki relasi dengan entitas makanan. Nah, relasinya adalah menjual. Entitas makanan ini memiliki 4 atribut, yaitu ID makanan, nama makanan, harga, dan stok. Nah, ID makanan ini seperti yang tadi, dia memiliki garis bawah, yang berarti dia adalah primary key. Nah, penjual dan makanan memiliki kardinalitas one to many. Nah, entitas makanan memiliki relasi dengan pembeli, yaitu dibeli. Pembeli sendiri memiliki 4 atribut, yaitu email, alamat, nama pembeli, dan ID pembeli. Nah, ini ada primary key. Nah, kardinalitas antara makanan dengan pembeli adalah many to many. Nah, entitas pembeli memiliki relasi, yaitu melakukan dengan entitas pemesanan. Dia memiliki kardinalitas one to many. Entitas pemesanan ini dia memiliki atribut, yaitu ID pesanan, tanggal, ID pembeli, dan total harga. Inilah gambar dari IRD makanan online tersebut. Yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, berdasarkan pembahasan mengenai Entity Relationship Diagram atau IRD, dapat disimpulkan bahwa IRD ini merupakan alat penting dalam perencanaan basis data karena mampu menggambarkan hubungan antar data secara visual dan sistematis. Dengan adanya IRD, proses pengembangan sistem menjadi lebih terstruktur dan efisien karena kebutuhan data dan hubungan antar entitas dapat dipetakan secara jelas sejak awal. Itu saja yang bisa saya sampaikan atau saya jelaskan. Mohon maaf jika banyak salah kata atau ada kesalahan saya dalam menjelaskan. Mohon diberikan saran atau diarahkan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom. Terima kasih.